az-zakah ya, masih dalam bab az-zakah ya. Ya, zakat mal ya, zakat mal. Nah, pada pertemuan sebelumnya bahwa kita sudah membahas ya zakat emas dan perak ya, zakat emas dan perak, dan insya Allah yang ada di sini sebagian besar kita ya uang itu dikonversinya ke emas ya. Meskipun mungkin ada saja di antara kita juga yang mengkonversinya dengan perak ya. Memang sekali lagi berkaitan dengan barang berharga yang kita miliki, apakah itu emas, giwa, apalagi apa namanya perak, dan juga permata, diamond, ya dan sebagainya. Itu memang para ulama berselisih ya. Itu dikonversinya ke emas atau dikonversinya ke perak ya. Kan itu emas atau konversinya ke perak. Ada yang mengkonversi ke emas, ada yang konversi ke perak. Jadi kalau perak kan kemarin 200 dirham ya. Kalau dijadikan gram itu 595 gram perak ya. Kalau dijadikan emas maka itu 20 dinar sama dengan 85 gram emas 24 karat ya. Jadi konversi emas yang 85 gram itu adalah emas 24 karat, bukan emas 21 atau emas yang lain, tidak. Jadi emas 24 karat ya, emas murni 85 gram. Dan ini saya kira di Indonesia sebagian besar condongnya ke sana bahwa barang-barang berharga ya, uang dan lain sebagainya, termasuk juga diamond itu dikonversinya ke emas ya, punya ke emas ya, karena pada zaman Rasulullah SAW beliau tidak ada istilah uang kertas, itu tidak ada, atau uang logam itu tidak ada, yang ada emas murni dan perak murni. Nah, jadi ada namanya dirhamu Persi wa dinar Romawi. Jadi kita dulu umat Islam ya, awal itu memakai mata uangnya Romawi dan juga mata uangnya Persia ya. Kalau Romawi pakai dinar, kalau apa namanya pakai emas, kalau Persia pakai dirham, itu dulu ya, artinya perak ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami sampaikan juga ya bahwa barang-barang yang dikeluarkan ya, barang-barang yang dikeluarkan zakatnya itu tidak semuanya ya, aset-aset yang menetap ya, aset-aset yang tidak berkembang, seperti kita punya mobil, kita punya sawah, kita punya tanah ya, tapi kita tidak jual belikan ya, punya tanah banyak tapi enggak terpendam di situ aja ya, kita punya rumah banyak tapi enggak diperjualbelikan katanya ya. Tapi begitu ada kata-kata rumah dijual, nah, itu berarti sudah masuk zakatnya ya. Ini namanya jenengan punya villa gitu, punya villa. Nah, villanya ini taruhlah 1 tahun lewat, di situ disewakan ya, 1 tahun lewat tapi nggak ada yang ngontrak ya, tidak ada zakatnya ya, tidak ada zakatnya itu. Tapi begitu jenengan merubah pengumumannya, dijual ya, dijual, itu harga nilainya taruhlah 1 miliaran ya, keluar zakatnya. Nah itu ininya. Jadi kalau itu barang ada niatan untuk jual beli ya, maka itu sudah masuk, sudah dihitung itu. Sejak pengumuman itu sudah dihitung. Tahun berikutnya nggak ada yang beli umpamanya, tapi kita sudah memasang poster dijual. Nah, maka iya keluar zakatnya. Ya, sebenarnya dari 2,5% dari harga jual atau harga aset ya, harga aset. Ya. Kalau itu barangnya umpamanya di posternya dibuka dikontrak ya, dikontrakkan gitu, dikontrakkan, maka nilai kontrakannya yang diambil. Ya, jadi masalah adalah di situ pengumumannya dua, dijual dan dikontrakkan gitu ya. 1 tahun ya, tidak ada yang ngontrak, nggak ada yang jual juga. Maka yang diambil yang mana ya, jual. Ya, maka dia keluar zakatnya 2,5%. Taruhlah villa ini nilainya taruh 2 miliar. Ya, ya sudah. Jadi 2 miliar, 2,5% itu yang diambil.
untuk keluar zakatnya setelah 1 tahun ya, setelah 1 tahun. Ini ada pertanyaan bertanya, Ustaz, zakat itu dikeluarkan sehari saja atau setiap tahun harus zakat? Ya, ini bagus pertanyaannya. Ini ada yang tanya, mohon Ustaz, zakat itu dikeluarkan 1 kali saja atau tetap setiap tahun selama ada nisabnya gitu ya. Selama ada nisabnya. Ya, umpama tadi itu ketika rumah jenengan mau dijual ya kan, harganya ini 1 M. Ya, 1 tahun ya lewat tidak ada yang beli ya keluar zakatnya. 1 tahun lagi keluar zakatnya lagi itu. Ya. Jadi selama barang itu masih ada nisabnya ya ada keluar zakatnya itu ya. Nah, yang biasanya yang sekali itu yang biasanya setoran haji Bapak Ibu kalau nggak salah. Itu pun juga para ulama berselisih apakah setoran haji itu ada zakatnya apa enggak. Karena dari sisi penabung itu enggak ada manfaatnya kan tidak sebetulnya. Kan itu kan uangnya di bank, banknya yang mengambil manfaat itu biasanya. Ada istilah dana optimalisasi. Ya, kalau menurut hemat saya, kalau untuk setoran haji di awal aja itu ada zakatnya. Yang umpamanya yang setahun sampai 100 juta, ONH plus ya. Kalau ONH biasa kan mungkin nggak sampai segitu. Ya, sebagian mengatakan bahwa ONH itu enggak ada zakatnya karena orang kan tidak berkembang dari si penabungnya. Si penabungnya kan tidak niatnya kan di situ kan untuk haji, disimpan untuk haji bukan untuk investasi kan gitu kita niatannya itu. Tapi kan uang itu dimanfaatkan oleh pihak penerima, pihak bank umpamanya dan itu nilainya triliunan ya. Maka diambil kesimpulan bahwa untuk setoran haji hanya pertama saja. Jadi ketika dia setoran awal atau umpamanya taruhlah sudah sampai 80 juta setorannya, ya sudah itu keluar zakatnya aja, itu aja zakat. Setelah itu sudah tidak lagi karena niatannya orang yang nabung untuk haji itu bukan untuk investasi, itu kan untuk haji ya. Jadi di awal aja itu biasanya. Dan itu nilainya banyak ya karena jumlahnya kan jutaan orang. Ya, itu kan dipakai oleh pihak banknya itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi semua ya barang aset ya seperti rumah, mobil, sepeda motor, tanah yang tidak bergerak ya, maksudnya itu tidak berkembang, itu tidak ada zakatnya. Tapi kalau begitu diniati jual beli masuk zakatnya atau disewakan. Nah, barang aset yang menetap yang itu zakat itu disewakan itu hanya nilai sewanya, bukan barang asetnya ya, bukan barang tetapnya. Sekali lagi ya kalau kita punya mobil, kemudian punya rumah, kos-kosan, villa, itu yang dizakati adalah sewanya, nilai sewanya ya, bukan barang berharganya, bukan barang tetapnya. Ya, ini. Tapi kalau jual beli, nah itu lain. Nah, kan barangnya kan habis kalau dijual. Nah, berarti kalau barang itu jual beli, maka yang yang diambil adalah semua barangnya dihitung. Nah, karena zakat urudut tijarah masuk zakat bukan zakat sewa. Tuh. Nah, kemudian hewan itu hewan yang ada zakatnya itu 3. Onta, sapi, dan onta, sapi, dan kambing. Kambing meliputi 2, ada kibas ya, ada juga kambing Jawa. Itu semua ada zakatnya. Nah, kerbau, nah ini dia. Kerbau, kemudian kuda ya, kalau kita jual beli ada zakatnya. Ya. Kalau tidak, nah ini kerbau ini yang masalah karena di sebagian orang itu kerbau menjadi barang biasa seperti kuda. Tapi sebagian tempat itu kerbau itu sama dengan sapi. Nah, karena di syariat itu yang ada hanya sapi, onta dan kambing, tidak disebut kerbau. Ya, seperti barang yang kita makan. Nah, ada yang mengatakan bahwa kerbau itu masuk dikiaskan kepada sapi karena lebih dekat ke sapi. Itu kerbau. Adapun kuda itu tidak ada. Itu hadisnya jelas bahwa kuda itu tidak zakat. Kecuali kalau kita jual beli. Ya, kalau untuk dipakai dan sebagainya itu ya kuda ya dan lain-lain itu tidak ada zakatnya. Ya, tapi kalau jual beli, itu lain lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Emas dan perak yang dipakai oleh ibu-ibu ya, oleh anak-anak kita, istilahnya ali-ali ya, yang dipakai bukan untuk dijual tapi dipakai.
itu para ulama berselisih pendapat yang sangat akut dari dulu sampai sekarang. Ya, kalau kalau jual beli apa namanya, kalau zakat profesi, kemudian zakat apa namanya perdagangan itu memang ada khilaf, tapi khilafnya tidak terlalu berkecamuk ya, tidak terlalu berat, tidak terlalu besar. Tapi yang paling dahsyat ini persisnya adalah ali-ali ya, yang ibu jenengan pakai ya, ibu-ibu atau yang menggantung di leher, yang menggantung di tangan dan sebagainya itu kan itu juga emas. Jika memenuhi nisab dan sebagainya, apakah itu ada zakatnya? Itu para ulama berselisih sampai hari ini. Ulama-ulama semuanya berselisih itu. Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Dari dulu sampai sekarang. Sejak zaman sahabat itu. Jadi di antara para sahabat itu ada yang mengatakan ada zakatnya, ada yang mengatakan tidak. Ya. Jadi kalau hemat kami sendiri untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga saja keluarkan zakatnya aja. Jaga-jaga dan sudah memenuhi nisab ya. Kalau jenengan meyakini bahwa tidak ada zakatnya, monggo tidak masalah. Karena memang ini perbedaan ya. Sekali lagi barang-barang berharga yang dipakai oleh ibu-ibu ya, bukan niat untuk dijual ya. Jadi yang di giwang ya, di leher, di anting-anting, ya, di tangan dan sebagainya itu ya yang dipakai ya, niatan dipakai ya, bukan untuk dijual belikan. Ya, itu apa ada zakatnya apa tidak. Ya, itu para ulama berselisih sejak dulu sampai sekarang. Ya, jadi tidak ada kata sepakat di sini. Karena dari para sahabat pun juga berselisih ya. Sahabat Nabi berselisih itu. Ya, alih-alih yang dipakai itu. Nah, dia mengatakan itu tidak ada zakatnya karena itu dipakai. Dan sejak dulu para sahabat memakai, kalau memang itu ada maka pasti ada sabda Rasulullah yang secara literally, secara apa namanya, secara verbal atau secara sharih ya mengatakan itu zakatnya. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan ada zakatnya. Nah, kalau hemat kami hati-hatian dikeluarkan saja zakatnya. Ya. Kemudian berkaitan dengan hasil bumi Bapak Ibu ya, tidak semua juga ada zakatnya. Jadi hasil bumi yang ada zakatnya itu adalah yang disimpan dan tahan lama. Beras, padi ya, beras, jagung, kemudian anggur kering, kemudian kurma, kemudian apa itu namanya? Gandum ya, dan lain-lain sejenisnya. Ya. Ada pun yang lain yang seperti mangga, pisang ya, apel yang mati ya, maksudnya cepat rusak, itu tidak ada zakatnya. Ya, tapi kalau jual beli ya lain lagi. Nah, ini dia. Kalau jual beli berarti zakatnya jual beli. Ya, bukan zakatnya tanaman. Karena zakatnya tanaman itu dihitung dari jumlah takan, ya kan? Nah, kalau sudah jual beli ya jadi konversinya ke emas nanti. Nah, kalau jual beli ya itu konversinya ke emas, ya ke barang berharga. Tapi kalau hasil tanaman kan yang seperti jagung, beras, gandum dan lain-lain itu kan ada. Kalau nggak salah itu 810 kg murni ya. 810 kg murni beras ya, bukan gabahnya. Ya, bukan gabahnya. Kalau gabahnya otomatis ada campurannya kan, ada kulitnya itu. Nah, jadi sudah bentuk beras, bur namanya ya, atau syair itu 810 kg ini saya hitung tuh. Nah, kemudian saya tambahkan lagi bahwa untuk nah profesi ya, uang dan lain-lain itu sekali lagi itu setelah lewat 1 tahun ya Bapak Ibu, setelah lewat 1 tahun itu syaratnya. Tapi kalau panjenengan mau mengeluarkan setiap bulan ya monggo, ya kan ada itu biasanya supaya apa namanya setiap bulan itu dia keluar sudah dia tidak capek-capek hitungnya bulan depan apa hitungannya tahun depan ya silakan juga bisa langsung ya enggak usah lihat jumlahnya pokoknya begitu menerima gaji langsung 2,5% itu bisa karena membayar apa namanya zakat di pendahuluan itu boleh saja. Jadi membayar zakat pendahuluan itu boleh. Ini ada pertanyaan lagi, Masya Allah. Ustaz, izin bertanya jika rumah mau dijual harga 500 juta. Karena belum laku, diganti dikontrakan, apa berarti punya tanggungan 12,5 juta.
jika setelah 1 tahun. Jika belum mampu bayar zakat, apakah setiap tahun harus dibayar pajak sampai terjual? Nah ini dia ini ya. Nah ini bagus pertanyaannya ya. Jadi tadi saya bilang, kalau sudah ada poster ya rumah dijual, taruhlah senilai 500 juta, kan udah nisab itu. Kalau nisabnya tadi kan 80 juta, nah berarti nisab sudah melampaui batasnya, berarti ya keluar kan, karena sudah 500 juta. Setelah 1 tahun tidak ada laku, ya nggak ada laku, ya nggak ada laku, jadi keluar zakatnya, tetap keluar itu 12,5 juta. Nah ini ada pertentangan pajak. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada kaitannya dengan pajak. Pajak itu adalah apa namanya beban dari negara, ya. Tidak ada pajak, tidak ada hubungannya dengan pajak. Ya. Jadi pajak itu beban dari negara di suatu negara, ya. Kalau dalam Islam memang ya itu pajak itu boleh, tapi itu negara bukan zakat, ya. Jadi itu negara yang ngatur, karena tidak semuanya negara ada pajaknya kan gitu ya. Dan nilainya juga berbeda-beda. Ya. Tidak semua negara ada pajaknya. Nah, itu masalahnya. Kalau zakat, selama dia orang Islam ya harus ada zakat. Jadi tidak ada kaitannya dengan pajak. Kalau seandainya suatu negara yang mempunyai undang-undang mengkonversi zakat ke pajak, itu lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi. Itu kembali kepada negara bersangkutan. Ya. Jadi kalau tidak ya sudah berarti pajak lain, zakat lain. Karena sekali lagi Bapak Ibu, pajak ini kewajiban kepada negara. Kalau zakat kewajiban kepada Allah. Nah, itu dia bedanya. Ya. Jadi memang di sebagian negara itu mungkin ada saja itu yang mengkonversi atau mungkin pengurang ya. Saja pengurang. Jadi zakat mengurangi pajak bisa saja. Tapi itu tergantung kepada kebijakan. Tapi zakat tetap harga utuh ya. Zakat tetap nilai utuh ya. Kalau pajaknya kembali kepada negara bersangkutan. Ya, ini ukurannya. Mohon maaf, Ustaz, jika sampai 5 tahun tidak terjual, apa zakat malnya dikali? Iya, betul, Pak. Betul ini. Jadi karena selama dia ada nilainya segitu, ya betul. Ya, selama itu pula dia ada zakatnya dikalikan 5 berarti. Ya, karena itu nilainya sudah melewati harga nisab ya, sudah melewati juta. Jadi selama dan niatannya untuk dizakati, untuk dijual, ya itu jadi masuk zakat apa namanya jual beli, ya zakat jual beli. Tapi insya Allah yang namanya rumah kan juga apa namanya tanah itu kan juga naik juga itu harganya biasanya tiap tahun. Ya, ya. Lain hanya kalau dia tidak boleh. Artinya bahwa eh, ketika jenengan punya aset lebih angka 80 juta setahun berarti Anda orang kaya. Kan gitu. Ya. Nah, sekali lagi kalau itu ada niatan untuk jual beli maka masuk ranahnya jual beli. 1 tahun berlalu masih ada belum laku ya, iya tetap keluar zakatnya. Ya, nah, makanya mungkin diganti disewakan, nah, disewakan, nah, disewakan, nah, disewakan. Yang zakatnya adalah nilai sewanya, bukan nilai asetnya. Ya, saya kira demikian untuk bayar zakat. Ada pun zakat fitrah itu nanti akan menyusul insya Allah. Selanjutnya kita lanjutkan dulu hadis yang berikut ini Bapak Ibu. An Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim qala lama afa Allahu ala rasulihi yauma Hunain. Qasama fin nas wa fil mu'allafati qulubuhum wa lam yu'til ansara syai'a fa ka'annahum wajadu fi anfusihim islam yusibuhum ma asaban nas. Fa khatabahum fa qala ya ma'syaral ansar lam ajidkum dullalan fahadakumullah fa kuntum mutafarriqin fa alqakum fa allafakumullahu bi wa alatan fa aghnakumullahu bi kullama qala syai'an qala Allah rasulu aman ma yamna'ukum an tujibu rasulullah qalu Allah rasulu aman law syi'tum laqultum jitana kaza wa kaza ala tardawna ayyazaban nasu bisyati wal ba'ir wa tazzabuna bi rasulillahi la rihalikum laulal hijratu lakuntu amran minal ansar walau salakan nasu wadiyan aw syi'ban la salaktu wadil ansari wa syi'baha al ansaru syi'ar wan nasu disar innakum satalqawna ba'di asrah fasbiru hatta talqawni alal haudi muttaqun alaihi. Hadisnya sangat agung dan sangat mulia berkaitan dengan kejadian yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi
Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah kalau tidak salah. Jadi Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim radhiyallahu anhu berkata, ketika Allah memberikan harta fai kepada Rasulullah, ya, fai itu adalah harta yang ditinggal oleh musuh, ya, orang kafir tanpa perlawanan, ya. Itu namanya fai, ya. Fai itu artinya kembali, ya, kembali atau rujuk, ya. Itu menandakan bahwa sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, ya, kalau kita ini mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi, seharusnya semua harta yang ada di bumi ini miliknya orang Islam. Ya, karena mereka lebih berhak, ya, karena mereka lebih berhak mengambil harta itu karena itu adalah miliknya Allah. Karena hanya orang Islam lah yang menyembah Allah itu. Ya, itu kan harta miliknya Allah sebetulnya. Karena orang Islam yang satu-satunya hamba yang pihak yang menyembah Allah, ya seharusnya itu ada miliknya orang Islam. Soalnya orang kafir itu nggak berhak memiliki harta itu. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, tapi ini istilah ya gitu. Nah, jadi afa Allahu ketika Allah memberikan harta baik kepada umat Islam ketika perang Hunain, ya, karena ditinggal oleh musuh dan itu jumlahnya banyak, kambing dan lain-lain. Nah, qasama finnasi. Ya, Rasulullah membagi-bagi harta itu tidak merata. Beliau lebih condong kepada al-mu'allafati qulubuhum. Ya, jadi harta faid tadi beliau bagikan kepada orang yang baru masuk Islam dari kalangan kafir, dari kalangan Quraisy lah, yang barangkali yang tidak berada, ya, yang apalagi yang ekonominya pas-pasan, yang baru masuk Islam. Ya, beliau membagi harta faid ini kepada pihak itu. Walam yu'til ansara syai'a. Beliau meninggalkan kaum Ansor yang notabene, ya, banyak membantu beliau ikut perang dan sebagainya. Mereka tidak mendapatkan dari harta rampasan ini. Faka'anna wajadu fi anfusihim. Seakan-akan orang Ansar ini kurang puas lah bahasanya begitu, ya. Jadi ada sesuatu yang terpendam dalam hati mereka. Kenapa? Islam yusibuhum ma asabannas. Karena mereka tidak menerima seperti orang-orang menerima. Nah, itu wajar ya, manusiawi itu. Apalagi mereka berkeringat, ya kan? Mereka datang dari Madinah jauh-jauh membantu Rasulullah. Oh, ternyata ketika ada harta rampasan, ya, tapi kok mereka nggak dapat bagian, itu sangat-sangat manusiawi sekali. Ketika mereka tidak puas ini. Nah, jadi Rasulullah istilahnya kebijakannya seperti itu. Jadi beliau tidak memberikan kepada kaum Ansar sedikit pun. Nah, fahatabahum. Nah, tentu Nabi akan mengklarifikasi dan mengkonfirmasi dan menjelaskan. Nah, kenapa beliau tidak memberi. Nah, fahatabahum, maka beliau berkhutbah. Jadi beliau mengumpulkan kaum Ansar ini, khusus mereka, ya, yang lain tidak. Kemudian beliau berpidato, ya ma'syaral ansar, wahai sebagian, wahai kaum Ansar. Dengarkan, alam ajidkum dullalan fahadakumullah. Bukankah kalian, jadi Rasulullah mengingatkan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka karena Rasulullah, karena berkat Rasulullah. Wahai kaum Ansar, bukankah dulu saya dapati kalian dalam keadaan sesat, ya, fahadakumullah. Kemudian Allah memberi hidayah, kalian berkat jasaku kalian mendapat hidayah. Wa kuntum mutafarriqin fa'allahumullah bi. Kalian dulu bercerai-berai, saling membunuh antara kaum Aus dan Khazraj, saling membunuh. Kemudian Allah menyatukan hati kalian berkat jasaku, berkat saya berada di tengah-tengah kalian. Wa alatan fa'agnakumullah. Apa kalian dulu nggak ingat kalian dulu itu orang tidak berada, miskin dan lain sebagainya. Kemudian Allah menjadikan kalian orang yang berkecukupan berkat jasaku dan berkat saya berada di tengah-tengah kalian. Ini Rasulullah mengulang kembali, ya, apa namanya, karunia yang lain, ya, yang Allah berikan kepada kaum Ansar yang mungkin mereka lupa begitu, ya. Kullama qalu syai'. Nah, mereka kaum Ansar langsung sadar. Ya, mereka sadar menyesal itu, dan setiap Rasulullah mengatakan sesuatu, mereka menjawab, Allah wa Rasul, cukup ya Rasul. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar kepada kami. Cukup ya Rasul. Sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar kepada kami ya Rasul. Nah, itu. Terus mengatakan, "Maya menakuan tujibu Rasul." Kenapa kalian enggak jawab? Kok diam saja kan gitu? Qalu Allah wa Rasul aman.
Sungguh Allah dan Rasulnya telah memberikan karunia kepada kami jauh lebih besar dibanding yang lain. Gitu. Nah, qala Rasul mengatakan, "Lau syi'tum laqultum ji'tana kaza kaza." Mungkin kalau kalian kalau akan menjawab sesuatu pasti akan mengatakan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, jadi itu biasa ya dalam dialog. Kemudian Rasul mengatakan, "Ala tardauna ayyazhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tazhabuna bi Rasulillahi ilaikum." Apakah kalian kurang puas? Ya, apakah kalian kurang puas? Orang-orang itu membawa kambing ya, membawa onta ya. Tapi kalian membawa saya yang ada di sisi kalian. Artinya keberadaan Rasulullah bersama kaum Ansar itu adalah kenikmatan yang jauh lebih besar daripada hanya kambing dan onta. Nah, jadi Rasulullah di sini sudah betul-betul serius di sini ya. Jadi karena apa namanya? Karena tadi itu kaum Ansar nggak puas tadi. Nah, sehingga dengan adanya kejadian ini langsung Rasulullah mengungkapkan semua sudah. Ya, apakah kalian kurang puas? Ya, orang-orang itu membawa kambing ya, membawa onta ya. Tapi kan mereka tidak membawa saya. Nah, mereka kan tidak bersama Rasul itu. Ya. Laulal hijrah tuh. Kalau bukan karena hijrah, ya hijrahnya dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, lakuntu imra minal ansar. Maka saya akan menjadi bagian dari ansar. Luar biasa ini. Ini sudah ungkapan yang sangat berat nih dari Rasulullah SAW ya. Laulal hijrah, lakuntu imra minal ansar. Kalaulah bukan karena hijrah, maka saya termasuk bagian dari ansar. Oh salakan naswadian. Seandainya orang-orang itu berjalan di suatu lembah atau lereng, la salak tua jal ansar, maka saya akan bersama kaum ansar. Ya, bersama kaum ansar. Wan nasu al ansaru syiar. Coba. Kaum ansar itu bagaikan pakaian yang melekat langsung di badan. Adapun orang yang lain, wan nasu disar, pakaian luar saja. Artinya kedekatan beliau dengan kaum ansar. Jadi Rasulullah menggambarkan itu. Jadi kaum ansar itu dari bagian ibaratnya ada pakaian dalam, pakaian bagian dalam. Jadi yang sangat melekat. Adapun orang lain itu adalah hanya selimut saja, pakaian luar. Wa innakum satalqauna ba'di. Wahai kaum Ansar, mungkin setelahku kalian akan mendapati ya suatu kejadian di mana penguasa-penguasa lebih mementingkan dirinya, ya, lebih mementingkan dirinya daripada kalian. Fasbiru, maka bersabarlah ketika itu terjadi hatta talqauni alal haudi, sampai kalian berjumpa denganku nanti di haud, di hari kiamat, di telaga hari kiamat. Jadi Bapak Ibu nampak dari hadis ini ya bahwa ya tidak ada manusia yang maksum ya. Tidak ada manusia maksum kecuali para nabi. Ya, kaum Ansar pun juga demikian ya. Coba. Ini Rasulullah yang membagi kemudian kurang puas ya, mereka kurang puas ya. Jadi itu manusiawi, sekali lagi manusiawi. Ini banyak hal yang dapat kita ambil dari faedah hadis ini. Pertama bahwa berkaitan dengan faik ya, harta yang dilepas atau ditinggal oleh musuh, tidak ada perang, namanya faik. Itu pembagiannya adalah diserahkan kepada panglima, diserahkan kepada pemimpin ya, bukan dibagi seperti ghanimah. Nah, kalau ghanimah kan ada ghanimah itu, ada ghanimah, ada faik. Kalau ghanimah itu diperoleh setelah perang, lelah-lelah ya, setelah berkeringat perang, itu namanya ghanimah. Kalau ini ada aturannya sudah. Seperlimanya disisakan untuk Allah dan Rasulnya, 4/5 dibagi rata kepada para pejuang, ya, dibagi kepada pejuang. Tentu yang berjalan lain, yang memakai kuda lain dan sebagainya. Itu ada ada skemanya. Ya, jadi kalau fae itu murni ijtihad dari pemimpin ya berkaitan dengan ini. Kemudian faedah lagi bahwa harta yang ditinggal oleh orang kafir ya, yang faid tadi itu sebetulnya miliknya orang Islam sebetulnya. Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya semua harta benda yang ada di dunia ini sebetulnya itu lebih berhak orang Islam yang memiliki, karena hanya mereka lah yang menyembah kepada Allah. Sementara orang kafir itu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wafi intisaru ashabi, dalam perang Hunain ini Rasulullah menang ya, meskipun di awalnya mereka sempat kewalahan, tapi pada akhirnya mereka berhasil memukul mundur musuh. Kemudian faedah lagi bahwa tidak ada manusia yang maksum kecuali Nabi. Ya, tadi jelas
di mana kaum Ansar ya tidak puas dengan pembagian Nabi. Padahal mereka kaum Ansar ini bukan ini manusia bukan manusia sembarangan ini kaum Ansar ini. Mereka adalah sahabat Nabi. Tapi tetap saja ada perasaan ya tidak puas ya. Jadi masalah harta itu manusiawi ya. Harta adalah hal yang manusiawi dan itu tidak mengurangi derajat kaum Ansar ya. Karena itu harta itu masalah manusiawi. Kemudian dari hadis ini dipahami pula bahwa orang yang baru masuk Islam itu bisa mendapatkan harta rampasan ya al-mu'allafah ya. Jadi di dalam memberikan harta kepada orang yang baru masuk Islam itu ada faedahnya sebetulnya. Supaya mereka itu tidak keluar dari Islam. Ya, supaya mereka merasa tentram, dia merasa nyaman, ya, merasa terbantukan dengan masuk Islam ini. Ya. Ya, jadi ini sekali lagi kembali kepada isinya pemimpin ya. Berapa bagiannya itu dikembalikan kepada istihadnya pemimpin. Dan memang orang yang baru masuk Islam itu termasuk mustahik zakat juga kan dalam ayat wal mu'allafati qulubuhum ya. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu bahwa manusia itu meskipun derajatnya tinggi maka bahkan dia bersabda atas nama wahyu ya seperti Rasulullah ini tetap saja bisa saja ke suatu kebijakannya itu bisa saja dikritiki. Nah ini contohnya ini. Siapa yang nggak kenal Rasulullah? Beliau mandatarisnya Allah istilahnya ya. Jadi yang dia lakukan itu adalah wahyu sebetulnya. Tapi ya masih saja ada orang kurang puas. Nah ini dia, kalau Rasulullah saja seperti itu, artinya mendapat kritikan seperti itu, apalagi dengan orang di bawahnya ya kan? Apalagi dengan seorang raja, presiden, kepala sekolah, apalagi seorang menteri, itu wajar ya jika ada kebijakannya mungkin tidak semua diterima oleh bawahannya dan sebagainya. Ini Rasulullah saja keputusannya seperti ini, maksudnya ditentang begitu. Ya, apalagi orang lain kan gitu. Ya, jadi ini suatu pembelajaran ya bahwa kita tidak bisa meratakan ya, tidak bisa menyamakan persepsi orang. Ya, itu pasti berbeda-beda ya itu. Ada yang menerima, ada yang tidak. Ya. Kemudian faedah lagi ini ada faedah yang menarik ya. Karena kejadian seperti ini pernah juga terjadi di momentum yang lain ya, di mana kebijakan Rasulullah itu tidak diterima secara puas ya oleh orang-orang ya, oleh sahabat Nabi ya. Nah, ada di kesempatan yang lain itu ada Rasulullah SAW pernah ditentang dengan ungkapan, kenapa engkau menerima ini? Kenapa engkau membagikan seperti ini? Pembagian jadi ditentang secara verbal gitu. Nah, kemudian Rasulullah menjawabnya dengan dahsyat, dengan kata-kata yang keras. Itu kisah Zulkhuwaisirah namanya. Ketika Rasulullah mengatakan, yakhruju min di'di haza, ya, Rasul menjawab, akan keluar, ya, akan muncul orang-orang di kemudian hari ya seperti orang ini yang mengkritik itu, tapi bukan kasusnya Hunain tadi. Jadi kesempatan yang lain ya, ini namanya Zulkhuwaisirah itu ya, Rasul mengatakan akan muncul ya di suatu saat nanti dari keturunannya orang ini yang menentang saya ini orang-orang yang ahli ibadah, hafal Quran ya, di mana jika dibandingkan dengan kalian tidak ada apa-apanya dalam masalah ibadah. Tapi kata Rasulullah, sholat mereka, bacaan mereka tidak sampai di tenggorokan. Artinya mereka hanya bagus saja, bacaannya, ibadahnya bagus, tapi mereka tidak paham agama. Mereka nanti akan keluar, ya. Mereka nanti akan muncul, ya, dan mereka nanti akan menentang para penguasa dan lain sebagainya. Maka jika kalian mendapati maka bunuhlah mereka. Ya, ini Khawarij. Ya, dan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ini muncul nanti ketika pemerintahan Ali radhiyallahu anhu, di mana kaum Khawarij menentang khalifah bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, jadi kasusnya beda dengan kaum Ansar tadi. Jadi sehingga orang bertanya kenapa Nabi tidak memberi jawaban yang tegas juga ketika dalam kasusnya Ansar ini. Nah, jawabannya adalah yang pertama bahwa kaum Ansar ini memang tidak diberi, ya, memang tidak diberi sama sekali.
Adapun yang tadi yang apa nama, yang Rasulullah menjawab dengan jawaban yang tegas, itu mereka sudah diberi tapi kurang puas itu. Nah, jadi ya kasusnya. Jadi kemudian yang kedua, kaum Ansar itu tidak sampai apa namanya, ketidakpuasan itu tidak sampai diucapkan, ya, tidak sampai menentang secara verbal begitu. Nah, adapun yang kasus yang kedua, orang yang tadi itu memang dia berani mengatakan Rasulullah engkau tidak adil itu. Nah, jadi diucapkan. Nah, kalau Ansar tidak, nah, maka jawaban Rasulullah juga berbeda. Jadi ini beda jawabannya. Sehingga dengan demikian apa namanya, sekali lagi bahwa orang itu meskipun sudah adil, tetap saja ada saja orang-orang yang kurang puas ya terhadap dirinya, ya, terhadap apa yang dia putuskan. Ya, mungkin bisa saja di tengah-tengah kita ada orang baik, ya, kebijakannya baik dan sebagainya, apakah itu kepala sekolah, apakah itu kepala perusahaan, apakah itu kepala negara dan sebagainya, tapi tetap saja ya ada orang-orang yang tidak puas ya, karena ya, inilah pelajarannya ya. Ya, jadi kalau ada seperti itu nanti ya kita ingat Rasulullah saja ditentangkan gitu. Ya, Rasulullah saja yang notabene ucapan itu adalah wahyu, kebijakannya harus ditaati karena itu adalah Rasulullah itu adalah mandatarisnya Allah, tapi tetap saja ada orang yang tidak puas. Nah, kemudian faedah lagi bahwa jawazul idla alal insan mohon maaf sebelumnya. Fakhattabahum istudilla bi al anal khutbah la takun mahsuratan. Jadi dari faedah di atas artinya bahwa yang namanya khutbah itu tidak mesti dalam konteks Jumatan atau sholat Id ya, bisa saja khutbah itu ya, pidato itu bisa saja di momentum-momentum tertentu ya. Tidak selamanya harus ada Jumatan dan sebagainya. Ini Rasulullah tadi menghimpun mereka baru berpidato. Kemudian jawaz idlal insan ala ghairihi binafsihi. Ya, ini juga bahwa boleh saja seseorang itu menyebut kembali ya, menyebut kembali apa namanya, kebaikan ya, kepada seorang jika memang dibutuhkan. Ya, bisa saja orang tua menyebut kembali kebaikannya kepada putranya ketika putranya itu umpamanya membeleho, ya, membangkang, itu untuk dibutuhkan ya. Bukan niat nyari ya, bukan. Ya, jadi seseorang itu bisa saja mengungkit kembali kebaikannya jika memang dibutuhkan. Nah, tadi kan Rasulullah menyebut kembali, jadi karunia ya, jasa-jasa beliau kepada kaum Ansar memang dibutuhkan. Asalnya kan yang namanya kebaikan itu disimpan sebetulnya ya. Karena ditutup rapat itu. Karena untuk keikhlasan ya, menjaga keikhlasan. Tapi ketika itu dibutuhkan tidak masalah. Itu bisa saja namanya panjenengan itu pernah bantu orang ya gitu ya. Tiba-tiba lupa kacang pada kulitnya kan gitu. Bisa saja suatu ketika panjenengan mengungkit itu ya, supaya mereka supaya enggak lupa gitu. Bisa saja itu di orang itu bisa mengungkit kembali ya kebaikan-kebaikan yang pernah dia berikan kepada seseorang ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, bukan niatan untuk riak, ya, tidak sama sekali. Ya, tapi semata-mata dibutuhkan. Ya, biasanya antara saudara biasanya ya, antara mungkin ada ya, antara saudara mereka ada yang berselisih tiba-tiba sampai membunuh. Nah, nanti diungkap ya bahwa dulu saya pernah bantu Anda, saya dulu pernah begini dan sebagainya. Kemudian faedah lagi, annal imam iza takallama ma'an nas bi syai' jaza lahum munaqashatuna. Seorang pemimpin itu jika dia berbicara itu bisa dikritisi atau bisa dialog ya, tidak. Jadi imam itu tidak semata-mata semuanya harus ikut dia ya. Artinya langsung sami'na wa ta'na ya. Kalau nabi ya, kalau imam biasa tidak. Jadi karena mereka tidak maksum ya, kalau nabi maksum. Ya. Nah, ini contoh ya, bahwa jika di suatu negara ya itu seorang kepala nggak boleh diktator ya terhadap kebijakan dia, harus tetap didiskusikan, terbuka untuk disempurnakan ataupun juga mungkin diganti dan sebagainya ya, karena
bukan maksum ya. Kalau keputusan Nabi ya lain lagi. Kemudian Bapak Ibu, di hadis ini tersimpan faedah bahwa tingginya derajat kaum Ansar ya, tingginya kaum Ansar bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi sahabatnya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan al-ansaru disar, al-ansaru syiar, wan nasu disar. Jadi kaum Ansar itu ibaratnya pakaian yang melekat pada kulit, ya, artinya sangat dekat dengan beliau. Sementara orang lain itu hanya selimut bagian luar. Nah, itu menandakan bahwa betapa beliau sangat mencintai kaum Ansar. Namun kalau ditanya mana lebih afdal, Ansar atau Muhajirin? Tentu Muhajirin lebih afdal. Ya, Muhajirin lebih afdal. Ya, Muhajirin lebih afdal. Karena tadi Rasul mengatakan laulal hijrah. Nah, kan? Kalaulah bukan karena hijrah, maka saya akan bersama kaum Ansar. Kan hijrah berarti kan kaum Muhajirin itu. Nah, artinya bahwa kalaupun ditimang-timang, tetap kaum Muhajirin itu lebih di atasnya kaum Ansar ya, kalau sisi fadilah ya. Karena mereka lah yang pertama kali berjuang bersama Rasulullah ketika masih berada di Madinah. Ya, masih ada di Mekah, maaf. Ya, jadi jelas kaum Muhajirin di atasnya kaum Ansar, dan perlu digarisbawahi bahwa orang-orang munafik ya, orang-orang munafik itu tidak ada dari kaum Muhajirin. Adanya dari penghuni Madinah yang ngaku Ansar. Nah, itu penting sekali untuk kita ketahui. Jadi kita tahu bahwa Allah banyak bicara tentang munafik ya dalam Al-Quran. Siapa mereka? Mereka satu pun tidak ada dari kaum Muhajirin, tidak ada. Itu kaidah. Ya. Mereka dari penduduk Madinah saja. Ya, saja dari kaum Muhajirin tidak ada, tidak mungkin ada munafik yang ikut bersama Rasulullah hijrah ke. Jadi ini munafik maksudnya ada munafik dalam hati ya, munafik i'tiqad namanya, yang tempatnya itu paling bawah di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi kalau itu tidak ada dari kaum Muhajirin. Kemudian faedah lagi Bapak Ibu, al-imanu bil haud. Ya, kita semua percaya bahwa ada namanya telaga. Ya, namanya telaga Al-Kautsar milik Rasulullah SAW untuk umatnya nanti di akhirat. Ya, seperti firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kan itu Kautsar. Itu namanya adalah Kautsar. Nah, tadi Rasulullah menyebut isbiru hatta talqauni fil haud. Ya, bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku nanti di telaga. Itu berarti di akhirat. Nah, berarti dengan sendirinya berarti haud itu ada. Ya, kita percaya ya. Belum kita lihat, tapi Rasulullah sudah menggambarkan. Rasulullah sudah menyebutkan, berarti itu hadis yang lain Rasulullah menjelaskan telaganya beliau itu namanya Al-Kautsar, di mana kata beliau ya, airnya itu lebih putih dibanding susu, lebih manis dibanding madu. Gelas-gelasnya adalah sejumlah bintang-bintang di langit, berarti kan jutaan atau bahkan miliaran ya jumlah gelasnya itu. Nah, itu ada, itu kita percaya. Kita belum pernah lihat, tapi kita percaya bahwa itu ada nanti di akhirat. Ya. Kemudian Bapak Ibu, faedah lagi bahwa di hadis ini tadi terselip kata-kata ketika beliau mengatakan kalian nanti akan menemukan. Nah, jadi akan menemukan penguasa-penguasa yang barangkali tidak adil. Nah, atau hanya mementingkan kelompoknya saja. Nah, ini berarti bahwa alamun min a'lamin nubuwah. Tanda-tanda kenabian itu namanya, bahwa Rasulullah sudah memberitahu sesuatu akan terjadi dan sudah terjadi. Ya. Nah, di mana sekarang banyak sekali penguasa-penguasa yang zalim, yang hanya mementingkan dirinya, mementingkan kelompoknya, ya, tapi tidak mementingkan umat. Ya, apa itu ya di mana saja bisa saja itu terjadi ya. Nah, artinya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu terjadi. Ya, jadi ini termasuk alamun min alamin nubuwah. Ya, artinya salah satu mukjizat atau salah satu contoh bahwa Nabi itu adalah seorang nabi. Karena beliau menyampaikan sesuatu yang belum terjadi, ternyata setelah itu terjadi. Ya. Kemudian faedah lagi bahwa dianjur untuk bersabar. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, ketika terjadi penguasa yang zalim dan sebagainya, kita suruh untuk bersabar. Ya, bersabar dan bersabar. Ya, kita tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh berontak. Ya, jadi
ajaran berontak itu bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi keluar dari pemimpin itu ya. Jadi kalau di dalam hadis-hadis itu selama orang itu masih sholat, ya penguasa itu masih sholat itu dilarang untuk keluar, dilarang untuk berontak istilahnya. Karena berontak itu akan darah jadi taruhannya. Kalau sudah bicara masalah darah itu berarti fitnah. Ya, jadi cukuplah kejadian-kejadian yang pernah terjadi dalam sejarah Islam itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa betapa jika ada percekcokan ya itu sangat mahal harganya, pertumpahan darah akan terjadi di antara kaum muslimin ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ke depan insya Allah kita bicara tentang zakat fitrah ya. Jadi kenapa ini hadis ini ada dicantumkan di sini? Karena ada pembagian tadi itu ya. Jadi dari sisi pembagiannya itu. Jadi kalau zakat kan sudah ada aturannya. Nah, ini kalau ada fae mana? Nih fae itu tadi harta yang ditinggal oleh musuh. Nah, jadi tadi pembagiannya adalah dikembalikan kepada pemimpin ya. Jadi istihadnya pemimpin ya. Apakah ini hanya berlaku bagi Rasul? Tidak. Berlaku bagi pemimpin setelahnya. Kalau memang ada perang syar'i ya, perang fae ya. Kan sekarang kan setelah Rasulullah meninggal kan sampai zaman sahabat saja itu kalau ada istilah perang atau mungkin sampai kerajaan-kerajaan Islam itu ada namanya perang dengan ada fae-nya ya. Setelah itu kan sudah tidak ada lagi ya. Nah, kemudian ada ghanimah ya. Ghanimah itu pembagiannya jelas ya, seperlima. Seperlimanya dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya, kemudian 4/5-nya dibagi kepada para tentara. Ya, kalau faid tidak, karena faid itu kan tidak lelah, tidak keringat, ya diperoleh secara mudah istilahnya. Jadi tidak ada kontak perang, tidak kontak senjata. Tapi kalau ghanimah ada kontak senjata, ada kelelahan di situ, ada seperlima disisihkan dulu, baru nanti 4/5-nya baru dibagi kepada para pejuang. Nah, itu di dalam ghanimah. Nah, adapun zakat ya sudah lalu nanti ada zakat fitrah insya Allah nanti kita lanjutkan pada pembahasan sebelumnya. Pembahasan selanjutnya. Demikian saya kira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma la tad'alna zaman illa ghafarta wa la haman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa adaita halana ya qawi ya aziz ya sami'ad du'a. Allahumma inna nas'aluka sihhata wal afiyah. Allahumma la sihhata illa ma ja'altahu sihha wa la afiyata illa ma ja'altahu afiyah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma asli auladana. Allahumma asli auladana. Allahumma asli syababana. Allahumma asli syabatina. Innaka antas sami'ud du'a. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq. La yahdi ilaiha illa anta wasrif anha sayyaha la yasrif anha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.